Hai semuanya, balik lagi sama aku di sini dan finally kita akan kembali ke video daily vlog. Gimana lagi kalau bukan video masak di dapur dan juga bersih-bersih rumah karena musim panas telah usai, semua iparku udah pada pulang ke kotanya masing-masing. Jadi aku tuh kemarin tuh sibuk banget karena bolak-balik di rumah mertua. Aku juga nginep beberapa hari di sana, balik lagi ke sini. Terus iparku juga nginep di sini. Dan ini aku mau masak malam. Sekarang jam 4 sore, aku baru bangun tidur siang sama Gokai. Kita sambil masak, kita cerita-cerita kemarin aku ngapain aja, oke? Pertama aku mau bikin sayur lentil. Biar masaknya cepet, aku tuh biasanya udah nyiapin si bumbu-bumbunya gitu, udah aku potongin semuanya. Jadi nanti tinggal cemplang-cemplung pas bikin video masaknya. Jadi kemarin tuh hampir sebulan ya aku tuh riweuh banget karena kalau tiap musim panas tuh kan ipar-iparku tuh pada datang ya ke kampung, semuanya tuh pada datang. Itu lama guys, kayak hampir sebulanan, mereka stay tuh 20 hari minimal tuh 15 hari gitu. Nah, help apa sayang? Banyak banyak iklannya karena Gokai kalau main tuh ada aja yang aneh, help, aneh tolong bantu gitu. Sebenarnya tuh yang paling dekat ke rumah mertua tuh rumah abangnya Haidar yang paling tua, tapi mereka tuh lebih dekat sama Haidar dibandingin sama abangnya yang paling tua. Jadi kalau ke rumah mertua tuh ngelewatin rumah aku, jadi mereka tuh sebelum ke rumah mertua pasti mampir dulu ke sini kayak nginep semalam 2 malam gitu. Nah, kalau aku bikin video itu pasti riweuh gak akan bisa karena anak-anak itu masih kecil-kecil dan sama aja sih kayak Gokai gak mau diem karena kan Gokai itu juga ketemu mereka setahun sekali ya, beberapa setahun sekali, yang lainnya sih ketemu 3 bulan sekali juga ketemu karena kan yang satu juga sekarang udah pindah ke Terabzon, dia lebih dekat. Terus kalau anaknya abangnya Haidar yang paling gede itu suka main ke sini karena sekolahannya tuh deket distrik aku, jadi suka dianterin ke sini kadang. Tapi yang lainnya tuh ya setahun sekali ketemunya. Jadi kalau ketemu tuh rame, walaupun jarang ketemu tapi inget gitu Gokai itu, dan mereka juga inget pastinya mereka lebih gede daripada Gokai. Jadi riweuh kalau aku sambil bikin video, aku juga nggak enak kan. Sebenarnya tuh keluarganya Hira tuh nggak apa-apa karena selalu bilang kayak gitu ke aku, kalau aku bisa bantu ayo bikin video apa yang seru karena itu biar viewersnya naik. Cuman aku kadang suka bingung bikin video apa ya. Aku pun juga kalau sama mertua ya, kalaupun di rumah mertua gitu ya kita kalau dalam rumah ya ada tugasnya masing-masing. Misalnya tuh kayak kemarin kan aku di kebun gitu ya, nyari buah gitu, ngajak main anak-anak gitu, terus tuh di halaman kebun. Nah nanti pas masuk ke rumah tuh misalnya tuh aku masuk rumah, aku jagain anak-anak, terus ipar aku yang masak, terus ipar aku yang nyuci baju, itu ada bagian-bagiannya, kita kerja sama gitu. Tapi kalau aku biasanya tuh cuma disuruh jagain anak-anaknya aja, jadi aku cuma nonton doang anak-anaknya lagi main gitu di ruang tamu. Bukannya kamu videoin, tapi lebih ke menjaga privasi. Terus juga aku tuh ingin quality time karena kan aku ketemu mereka jarang banget. Jadinya kalau sekali ketemu tuh semuanya diobrolin, kayak rencana kita apa, rencana mereka apa. Dan sekarang aku udah balik lagi ke rumah karena semuanya udah pada pulang. Mertuaku juga, ibu mertuaku udah pulang lagi ke rumah yang di puncak gunung. Dan Haidar juga udah kerja lagi karena kemarin Haidar ngambil cuti 2 minggu. Jadi kita di sana tuh cukup lumayan lama, hampir semingguan gitu. Kita mulai masak sih sayur lentilnya. Ini aku udah sering banget lah ya masak sayur ini. Ini sayur tergampang, cemplang-cemplung tapi bergizi. Jadi aku sering masak. Sama sayur yogurt aku sering banget masak buat Gokai. Karena walaupun simple dan bahan bakunya cuma satu tapi bergizi karena ini kan biji-bijian. Terus kalau yogurt kan dari yogurt ya tinggi kalsium. Jadi aku tuh selalu masak simple tapi gizinya ada gitu. Ini biasa butter, aku kasih sedikit minyak zaitun biar nggak gosong. Karena kalau nggak dicampur nanti butternya gosong guys, jadi warnanya tuh jadi berubah jadi coklat.
Masukin bawang bombay, ini lentil, biji lentil, apalah masakan Turki tanpa pasta tomat, namanya bukan masakan Turki guys. Terus ini bawang putih 1 siung. Ini aku kasih chili flakes. Ini chili flakesnya tuh pedas, jadi aku kasih dikit aja, takut gokai kepedesan. Sedikit nane atau daun mint, sedikit bubuk kimyon. Kimyon tuh kalau nggak salah bubuk jinten deh kalau nggak salah ya. Cuman make sure lagi aja translate. Bahasa Turkinya kimyon, bahasa Indonesianya kalau nggak salah jinten. Black pepper. Nanti garamnya terakhir pas udah dikasih air, biar nggak gosong. Ini kentang. Harusnya cuma sedikit, cuman ya udahlah ya, tanggung. Masukin aja semuanya. Ditumis bentar, kasih air deh. Baru deh kasih garam. Ini tinggal nunggu sih biji lentilnya matang, ngembang gitu. Kalau kalian suka sayur lentil yang otentik, kalian blender. Kalau udah matang tinggal dihalusin aja pakai hand blender. Cuman karena Haidar tuh nggak suka, dia tuh sukanya tuh kayak masih bertekstur gitu, tapi matang semuanya. Karena menurut dia kalau di blender tuh kayak muntahan bayi. Lanjut bikin nasi goreng. Ini aku bikin nasi goreng simpel karena lagi males banget masak. Ini bumbunya bawang putih, bawang bombay, sama paprika merah. Dan ini aku punya bakso ikan, aku kasih 2 biji aja karena aku bikin gak akan banyak. Kayak cuman buat 2 porsi aja. Nanti aku kasih ini ya, kasih ayam panggang atasnya, tapi gak akan aku campurin ayamnya. Telur 1 aja. Ini bakso ikan cedea yang aku just tip dari Indonesia, masih banyak aku punya stoknya. Tadinya aku mau bikin nasi Turki, cuman kayaknya lebih enak pakai nasi goreng deh, karena nanti teman makannya tuh ada ayam panggang, jadi ini toppingnya cuman buat pemanis aja biar nggak polos banget gitu. Ikannya kita masukin, jatuh. Kasih sedikit saus tiram, sedikit aja. Sama kecap asin juga, tapi dikit aja. Karena ini kan sebenarnya bukan nasi goreng seafood ya. Jadi kalau terlalu pekat rasa oyster sauce sama soy sauce-nya tuh takutnya nggak balance. Nasinya juga cuman ya buat sepiring setengah doang, nggak banyak. Garam, kaldu jamur, lada putih, bawang daun, semuanya diaduk sesekali biar bawahnya enggak gosong. Dan ini aku selalu nyetok bawang putih goreng pakai minyak kulit ayam.
Ini enak banget, semua makanan dikasih ini pasti enak, apalagi kayak tumis-tumis sayur gitu loh guys. Ini gurih banget, enak. Aku gak kasih garam sih, cuman ini dari minyak ayam, minyak kulit ayam. Terus bawang putih, ini aku beli bawang putih kayak sekilo apa setengah kilo gitu. Ini cukup bisa buat sampai 2 bulan, dan ini tuh awet banget guys. Ini minyak bawang putih ini bisa awet sampai 6 bulan setahu aku ya. Tapi ini aku 2 bulan juga habis sih, karena semua makanan aku kasih ini karena enak banget, jadi wangi gitu. Pokoknya pengen makan, padahal dia baru makan 1 jam yang lalu. Dia aneh, nyam-nyam katanya. Padahal baru makan loh sama nasi, sama ayam tadi. Dan ini gue kan pengen makan sayur. Gue kan tuh suka banget sama sayur Turki, sayur apapun, sayur Turki dia doyan. Padahal dia baru makan tadi sama ayam, sama kentang, sama nasi. Tapi kalau lihat aku masak sayur, pasti pengen. Dan sekarang jam 5, kalau nunggu babanya, kasihan dia sejaman lagi kan baru makannya. Jadi aku bilang tunggu baba, dianya nggak mau, nangis. Jadi ya sudahlah. Dan barusan aku kasih isian roti. Jadi orang Turki itu kalau makan sayur tuh ya kayak orang Eropa lainnya, kayak pakai roti gitu, dicocok kayak roti bagel yang keras gitu. Cuman karena ini kan anak kecil, jadinya sukanya tuh kebiasaan orang Turki tuh ngasihnya tuh cuman isiannya doang gitu loh guys. Terus dicemplungin aja langsung ke sayurnya sambil ngobrol-ngobrol seputaran apa ya. Aku juga bingung sih kalau ngobrol sama kalian tuh tentang apa gitu. Oh iya, kita bahasin aja deh gimana, kan Gokaiku juga mau masuk sekolah ya. Perihal pendidikan, tentang biaya sekolah di sini seperti apa. Nah untuk Gokai karena dia sekolah negeri, di situ nggak ada sekolah swasta, jadi semuanya sekolahnya negeri. Itu gratis, total gratis. Bahkan untuk beberapa sekolah tuh ngasih uang ke muridnya. Tapi kalau sekolah swasta sama aja kayak di Indo, mahal guys. Jadi anak iparku tuh dua-duanya dimasukin ke sekolah swasta. Itu bukan ke sekolah swasta internasional, sekolah swasta standar biasa aja yang pakai bahasa Turki. Yang satu TK, yang satu SD. Itu per tahun yang TK tuh kena di 125 juta per tahun guys. Terus yang SD dia lebih murah, cuma selisih 10 jutaan gitu. Itu belum termasuk sama catering sama transportasi, karena kan diantar jemput gitu, spesial gitu. Nah mereka masuk sekolah itu karena dua-duanya kerja kan iparku. Terus kalau dimasukin ke sekolahan negeri itu nggak full day, sementara sekolahan swasta tuh rata-rata full day. Jadi kayak dari jam 9 sampai jam 5, sampai dijemput sama orang tuanya gitu. Jadi kayak daycare, cuman ini sekolahan gitu. Jadi mungkin untuk sebagian orang itu murah ya. Even yang dua-duanya kerja pun kalau gajinya UMR itu nggak akan ketolong juga guys. Karena UMR di Turki tuh semuanya rata, di kota besar, di kota kecil semuanya rata, sama 17.000 lira. Berarti itu sekitar cuma 8,5 juta. Jadi inflasi Turki itu emang separah itu. Kalau untuk UMR pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah tuh ada guys di apa sih, di website, di internet juga ada banyak, kalian bisa tahu tuh. Jadi sekolahan itu juga sama, ada kualifikasinya gitu kayak sekolah negeri di Indonesia. Jadi misal tuh apalagi kalau masuk SMA tuh ya ada grade-grade-nya. Jadi anak yang cukup pintar sama anak yang cukup pintar sekolahannya tuh sama, si nilainya tuh IQ-nya tuh rata sama. Anak yang kurang pintar dimasukin ke sekolahan yang emang sama apa sih kemampuannya di situ gitu. Dan rata-rata sekolahan favorit yang bagus negeri di Turki itu punya asrama, karena rata-rata mereka tuh datang dari luar kota. Jadi siswa-siswi yang tinggal di kota kecil tuh masih gede peluangnya untuk mereka apa ya, kayak berkompetensi di kemampuan mereka sama kayak orang-orang yang tinggal di kota besar. Kayak dulu nih waktu Haidar masih jadi kepala sekolah, pasti dilihat dari rapor gitu tuh, nanti dari pihak kementerian atau dari office-nya, dari head office, nanti ini anak yang poinnya besar tuh pasti dimasukin ke sekolah-sekolahan yang favorit. Dan orang tua itu mau nggak mau ngelepas tuh anak buat tinggal di asrama, atau enggak tuh orang tuanya ikut pindah juga ke kota si
si sekolah anak tersebut. Rata-rata yang dari Kundung tuh pada ke Trabzon, ke Giresun, ya deket-deket sih, cuman kan nggak bisa PP ya, kayak 2 jam PP ke Samsun 4 jam, PP 8 jam, ke Giresun PP 4 jam, ke Trabzon PP 3 jam. Jadi emang harus tinggal di asrama. Kelebihan pendidikan Turki tuh di situ, dan juga udah merata guys. Di Turki tuh sampai puncak gunung pun ada sekolah, even siswanya cuma 5 orang tuh sekolah tuh dibuka. Ini walaupun kotanya cuma seuprit gitu ya, kayak kerajaan gitu, ini di kota sini ada 50 lebih sekolah total, itu dari SD, SMP, SMA. SMA tuh cuma ada 2 di sini tuh, SMA tuh ada 2 sekolah, sini tuh SD sama SMP. Karena yang di puncak gunung gitu yang anaknya masih kecil-kecil yang harus masuk SD, mau nggak mau pemerintah harus buka di sana, walaupun muridnya cuma 5, cuma 3, jadi kayak private gitu, kayak sekolah private, tapi itu sekolah resmi dari pemerintah gitu. Ada bangunannya lengkap, ada taman bermainnya lengkap. Itu kelebihan di Turki itu, pendidikan tuh emang udah merata. Jadi tinggal kitanya aja yang mau untuk sekolah, karena semua sekolah negeri itu gratis sampai kuliah. Tapi kalau kuliah tuh ada persyaratan tertentu kalau untuk full gratis. Jadi kalau yang orang tuanya dua-duanya nggak kerja itu pasti gratis. Tapi kalau yang orang tuanya satu kerja terus kerjanya bagus, nanti tuh mereka gratis 2 anak gitu misalnya tuh. Terus kayak keluarganya Haidar tuh dua-duanya kan kerja, ibu mertuaku, bapak mertuaku kerja, punya 5 orang anak. Kuotanya tuh untuk 3 anak doang guys yang gratis tuh. Jadi yang 2 anak tuh mereka harus bayar. Tapi ada sistem kredit kuliah ke pemerintah, kayak misalnya tuh si Halil tuh ya, dia kredit ke pemerintah ke S2-nya, dia tuh ngebayar pas udah kerja. Misalnya tuh dia ngambil kredit pendidikan untuk kuliah 80 juta. Nah nanti pas udah kelar, nanti pemerintah tuh kayak ngasih tenggang waktu 2 tahun untuk nganggur. Gak apa-apa, jangan dulu dibayar 2 tahun sambil nyari kerja lah, dikasih waktu untuk cari kerja 2 tahun. Nah nanti tahun ketiga setelah dia lulus, dia harus mulai nyicil, tapi tanpa bunga, tanpa ngikutin inflasi. Jadi dulu si Halil tuh kuliah cuma habis 40 juta, sekarang 40 juta tuh di Turki tuh kayak nggak ada apa-apanya, karena saking inflasi itu tinggi gitu loh. Jadi bagusnya tuh di situ. Cuman kalau untuk Haidar dulu kuliah, dia masih dibiayain sama orang tuanya sampai S1, cuma S2-nya Haidar juga biaya sendiri. Karena dia S2 pas udah kerja, jadinya dia ya nggak kredit ke pemerintah, jadi dia bayar langsung karena dia udah punya penghasilan. Kalau si Halil dia S1 langsung ngambil S2, karena kan dia belum kerja ya, jadi dari S1 langsung ke S2, dia nggak ada jeda. Jadinya bapaknya bilang ya udah bayar aja sendiri gitu, ngambil kredit pemerintah. Dan sekarang dia udah kerja, dia tinggal bayar aja tanpa bunga, tanpa inflasi. Dibandingkan biaya dari Indonesia, di sini jauh lebih murah. Makanya si Halil walaupun punya kredit kayak berapa puluh juta, dia sebulan gaji juga ketutup gitu, karena dia nggak bayar inflasinya, nggak ada bunganya. Jadi di sini kalau mau punya anak berapapun nggak harus mikirin pendidikan kalau anaknya mau masuk ke negeri. Ya semoga Indonesia kedepannya bisa seperti itu, sedikit demi sedikit. Seenggaknya Indonesia harus meratakan pendidikan sampai pelosok-pelosok itu harusnya ada sekolah kayak di sini. Itu dulu aja, jangan dulu gratis deh, karena populasinya pun juga kan beda jauh ya sama Turki gitu. Jadi Turki itu pajaknya lumayan gede juga, tapi seenggaknya ada hasilnya gitu. Rumah sakit gratis, pendidikan gratis. Terus juga di Turki tuh mau orang kaya mau orang miskin pakainya kayak BPJS itu loh, kayak asuransi pemerintahan. Itu beberapa orang yang masuk rumah sakit swasta tuh juga ada potongannya ya, tergantung si asuransinya sih, cuman maksudnya ada potongannya minimal kayak 10%, 20%, ada yang bahkan 50%. Itu ada walaupun di rumah sakit swasta. Maksudnya sih orang-orang Turki berobatnya ke rumah sakit pemerintah gitu. Kalau di kota-kota besar mungkin ke rumah sakit swasta ya, karena rumah sakit pemerintah pasti membludak gitu, antriannya panjang. Cuman kalau di kota-kota kecil kayak gini kosong lompong guys. Jadi mesti orang-orang pada ke rumah sakit pemerintah. Bukannya berarti aku membandingkan antara Indonesia sama Turki, enggak sama sekali. Karena aku berharap Indonesia someday jauh lebih baik daripada Turki. Karena apa? Karena Turki itu nggak punya apa-apa guys, nggak bisa menghasilkan dari alam, mereka nggak ada apa-apa. Mereka cuman gedenya tuh devisnya tuh dari pariwisata. Sementara Indonesia tuh punya alam yang kaya, perikanan, kayak hasil laut itu masih tani, kayak gitu tuh melimpah ruah gitu. Aku close di sini aja.
Thank you nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, di subscribe kalau yang belum, komen kode pertanyaan. See you next video. Bye bye.